Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Rasulullah yang sangat sukses dalam berbisnis. Beliau adalah sosok yang sangat dermawan, kaya raya, dan sangat soleh. Kesuksesan bisnisnya sangat menakjubkan. Memulai bisnis dari nol tanpa modal sepeser pun di Madinah dalam waktu kurang dari 3 bulan telah mendapatkan kesuksesan yang sangat luar biasa. Bagaimana rahasia bisnisnya? Pada video ini saya akan menguraikan prinsip bisnis yang diterapkan oleh Abdurrahman bin Auf. Sebelum lanjut, luangkan waktu sejenak untuk klik tombol subscribe, kemudian like, share, dan komen. Dukung kami agar terus berkembang. Saya tidak mau keuntungan yang banyak. Itulah kata-kata sederhana yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf ketika berbisnis. Abdurrahman bin Auf lebih memilih mencari keuntungan yang sedikit, margin kecil, namun volume penjualan yang besar. Dalam berbisnis, ia lebih memilih mendapatkan keuntungan Rp10, tapi dalam jumlah penjualan yang banyak daripada mendapatkan keuntungan 100.000, tapi hanya terjual satu produk. Inilah sebuah orientasi bisnis yang sangat berlian. Ketika Anda memulai berbisnis, jualah dengan harga yang sangat murah, namun dengan keuntungan yang kecil. Kita berorientasi pada volume penjualan yang banyak. Semakin banyak orang datang ke tempat kita, semakin baik. Karena seiring dengan waktu, kita akan mendapatkan keuntungan dengan perputaran penjualan yang sangat besar. Prinsip berikutnya yang dianut adalah penjualan berusaha dilakukan dengan cara tunai. Jika ada pilihan, ada satu barang laku secara tunai dengan keuntungan 100 dan satu barang laku secara kredit dengan keuntungan 1 juta, maka Abdurrahman bin Auf menyarankan lebih baik barang kita laku dengan keuntungan 100 daripada laku dengan keuntungan 1 juta tapi dicicil. Beliau lebih mengutamakan kecepatan dalam likuiditas. Hari ini terjual, hari ini dapat uang secara tunai, akan mengambil barang lagi dan besok akan dijual lagi. Walaupun tidak menolak transaksi secara kredit, tapi Abdurrahman bin Auf lebih suka dan lebih menyarankan untuk melakukan berbisnis dengan cara tunai. Abdurrahman bin Auf memulai bisnisnya dengan modal integritas, bukan dengan modal uang. Kita tahu sesampainya di Madinah, Abdurrahman bin Auf tidak memiliki uang sepeser pun. Ia pun pergi ke pasar melihat apa yang layak dijual di sana. Kemudian ia membangun kerjasama dengan seorang pengrajin alat pertanian di Madinah. Ia minta izin untuk mengambil barang hari ini, untuk kemudian dibayar esok hari setelah barangnya laku. Seperti itulah cara beliau berbisnis. Dalam waktu kurang dari sebulan, beliau pun telah memiliki sebuah kios di pasar. Bisnisnya pun berlanjut ke bisnis properti. Ia mengajak kerjasama seorang pemilik lahan yang ada di dekat pasar Madinah untuk membangun sebuah pasar yang baru, pasar modern yang jauh lebih baik. Abdurrahman bin Auf menyediakan modal untuk membangun pasar tersebut, sedangkan pemilik lahan menyediakan lahannya sebagai tempat pembangunan pasar tersebut. Sistem kerjasama yang dibangun adalah bagi hasil. Dalam waktu singkat, semua lapak dan kios yang telah dibangun oleh Abdurrahman bin Auf pun telah full disewa oleh para pedagang. Biaya sewa pun tidak ditentukan. Setiap pedagang boleh membayar sewa dengan seikhlasnya. Inilah modal bisnis penting yang telah diajarkan kepada kita oleh Abdurrahman bin Auf, bahwa integritas jauh lebih penting dari sekedar uang. Integritas inilah yang membuat Abdurrahman bin Auf mendapatkan kesuksesan bisnis yang sangat luar biasa. Berorientasi pada pasar. Itulah prinsip bisnis yang diterapkan dengan baik oleh Abdurrahman bin Auf. Dalam setiap mengambil keputusan, beliau selalu mencoba memahami apa kebutuhan dan apa keinginan dari konsumen. Pemahaman yang baik terhadap pasar membuat beliau mendapatkan kesuksesan yang sangat luar biasa. Kejelian dalam melihat pasar sangat terbukti ketika Abdurrahman bin Auf memutuskan untuk membangun sebuah pasar
yang berdekatan dengan pasar Madinah yang telah ada. Pada saat itu beliau menemukan kondisi bahwa pasar Madinah dalam kondisi kumuh, sempit, yang membuat ketidaknyamanan bagi para pedagang ataupun para penjual. Memahami kondisi tersebut, Abdurrahman bin Auf pun memutuskan untuk membuat sebuah pasar baru yang ada di sekitar pasar Madinah lama. Dan terbukti keputusan itu adalah keputusan yang benar. Bekerjalah untuk mencari keberkahan, bukan semata-mata mencari keuntungan. Itulah nasihat yang ingin disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf kepada kita. Prinsip ini dipegang dengan sangat sungguh-sungguh oleh Abdurrahman bin Auf dalam berbagai tindakannya. Salah satu contoh nyata adalah ketika Abdurrahman bin Auf memutuskan untuk membeli seluruh kurma busuk yang ada di Madinah. Pada saat itu, kaum muslimin mengikuti panggilan jihad fisabilillah dalam perang Tabuk. Sepulang dari perang Tabuk, mereka terlambat memanen kurma yang ada di kebun-kebun kurma mereka, sehingga sebagian besar kurma mereka telah membusuk. Mengetahui kondisi tersebut, Abdurrahman bin Auf tergerak untuk membantu meringankan beban para petani. Ia pun memutuskan untuk membeli seluruh kurma yang ada di Madinah. Abdurrahman bin Auf membeli kurma tersebut dengan harga yang wajar. Tujuan utamanya satu, ingin meringankan beban mereka dan mencari keridhaan Allah. Beberapa waktu kemudian datang utusan dari Yaman. Utusan tersebut sengaja datang untuk mencari kurma busuk sebagai bahan untuk obat-obatan. Terciptalah kesepakatan transaksi antara Abdurrahman bin Auf dengan utusan tersebut. Utusan Yaman tersebut membeli seluruh kurma yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat. Sebuah hasil yang sangat luar biasa. Inilah cara Allah membalas bagaimana orientasi bisnis Abdurrahman bin Auf yang bertujuan untuk membantu masyarakat dan mencari keridhaan Allah langsung dibayar dengan keuntungan yang berlipat ganda. Dalam berbisnis, kita belajar untuk berorientasi kepada keridhaan Allah. Kita belajar untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, memberikan manfaat terbaik kepada mereka. Pada akhirnya, keuntungan pasti akan datang. Keuntungan adalah efek samping dari tujuan bisnis kita, bukan sebagai tujuan utama. Menjual hanya barang berkualitas. Itulah prinsip bisnis yang diterapkan Abdurrahman bin Auf dalam berdagang. Beliau memastikan bahwa semua barang yang dijualnya adalah barang yang berkualitas. Andai kata barang tersebut ada cacat, maka Abdurrahman bin Auf akan menyampaikan secara jujur kepada konsumen. Beliau akan memberitahukan apa kekurangannya dan di mana cacatnya. Jaminan kualitas atas barang yang dimilikinya dan kejujuran apabila terdapat barang yang kurang berkualitas membuat konsumen sangat percaya terhadap semua barang yang dijualnya. Kepercayaan konsumen inilah yang membuat Abdurrahman bin Auf mudah dalam melakukan proses pengembangan bisnisnya. Pelajaran penting setelah kita mempelajari 6 prinsip bisnis ala Abdurrahman bin Auf adalah bahwa kita tahu modal uang bukanlah modal yang utama. Modal integritas dan personality adalah hal penting yang akan membuat kita lebih mudah sukses dalam berbisnis. Hal penting lagi yang bisa menjadikan catatan adalah berbisnis berorientasi pada volume penjualan. Ambil keuntungan yang kecil asalkan volume penjualannya besar. Lakukan bisnis dengan tunai. Lebih baik kita megang uang 10 rupiah tapi secara tunai daripada kita mendapatkan 100.000 dalam bentuk kredit. Ada resiko dalam bisnis secara kredit. Ada resiko ketika pembelian dilakukan secara non tunai. Kita membutuhkan modal yang lebih besar dan perputaran uang kita sangat mungkin akan terhambat. Hal penting lagi yang dapat kita jadikan pelajaran bahwa berbisnislah untuk Allah. Kita bekerja berbisnis untuk melayani masyarakat. Dalam proses melayani, pasti kita akan mendapatkan keuntungan. Berbisnis untuk mencari ridha Allah, bukan semata-mata untuk mengejar uang. Dengan cara ini, kita lebih menikmati pekerjaan kita, lebih menikmati bisnis kita, dan pada akhirnya, kesuksesan akan mudah kita raih.